Halo sahabat trader, bersama lagi dengan saya Muhammad Alfian. Pada video kali ini saya ingin membahas beberapa emiten pilihan member group ya. Yang pertama saya membahas composite dulu nih, indeks harga saham gabungan dulu. Pada video yang lalu saya sudah analisa ISG ini semoga aja breakout dari resistennya, dan kali ini benar terjadi pada market minggu lalu. Pada hari Jumat ditutup positif ya, 1,26%. Ini cantik sekali, ini breakout dari resistennya di 6.714, dan ini membuat rekor terbaru harga ISG sepanjang sejarah, tertinggi sepanjang sejarah. Dengan begitu bisa kita asumsikan ada targetnya di 6.746 dan 6.788. Minggu ini harusnya realistis untuk jadi target diuji ya. Dan dengan begitu saya optimis banget nih kalau misalkan di 2022 indeks kita akan mampu setidaknya menguji 7.000. Semoga aja. Dan untuk Anda para investor, saya boleh sarankan carilah emiten LQ45, khususnya perbankan. Perbankan ini masih jadi tulang punggungnya ISG untuk mengangkat harga indeks kita. So, apa aja emitennya? Mungkin ke depan kita akan bahas satu persatu. Untuk video kali ini saya mau bahas dulu yang pertama PMMP. PMMP setelah breakout dari falling wedge-nya di tanggal 3 November, nih ada falling wedge-nya. Ini falling wedge-nya di breakout lalu dia ke atas, ini menguji resistennya, ada resisten nih di 560. 560-nya nggak berhasil bertahan ya. Maka dia rejection, lalu dia dibanting turun sampai dengan minggu kemarin hari Jumat mulai kembali rebound. Ini saya boleh buatkan suggest terbaru nih untuk PMMP. Ya, saya buatkan suggest. Ini bisa untuk Anda entry. So, Anda boleh entry di kisaran harga. Nah, di sini ya tanggal berapa hari ini? Tanggal 22 November 2021. PMMP reversal pullback ya, ini reversal pullbacknya ya. Buy di 482 ini saya ambil dari resistennya. Apabila dia dibawa turun dulu, Anda bisa serok di 482 nih. Lalu sampai dengan Anda bisa ambil di 498 dengan target saya sudah buat targetnya ada di 526 sampai 538 560. Ini sebetulnya 560 sampai dengan 580 ini kan resisten ya, resisten dari sebelumnya nih 560 dan 580 dari resisten terakhir nih. Nah, ini menjadi area ya, menjadi area resisten yang bisa Anda jadikan target. Karena ini bisa jadi cukup kuat resisten di sini, maka kita bisa jadikan target. Lalu stop lossnya, supportnya dulu kita harus cari. Supportnya itu ada di 472, berarti 472 kita turunkan satu tick atau dua tick di bawah support. Sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah menempatkan stop loss sejajar dengan support ya. Turunkan satu tick atau dua tick di bawah support, karena asumsinya kalau misalkan supportnya di breakout maka trennya patah, dia akan terus turun ke bawah ya. Support itu area psikologis di mana orang pernah beli di harga support lalu cuan gitu. Jadi ketika harga turun lagi ke area support bisa jadi diakumulasi lagi, karena dulu kan pernah gue beli nih di harga sekian gitu dan cuan, maka bisa jadi ini mulai rebound dimulai dari harga support ini yang terkadang di support itu mantul. Maka jangan sampai kita tempatkan stop loss sejajar dengan support, maka turunkan level stop lossnya dari support itu satu tick atau dua tick. Kalau 472 supportnya, maka
kita bisa jadikan stop lossnya di 470 lah setidaknya, satu tick ya. Saya pakai satu tick atau 2 ticknya juga boleh sih, 468 berarti, 470 atau 468, 468 boleh ya. Nah, maka kita udah punya suggest untuk PMMP. Selanjutnya Anda bisa sesuaikan dengan money management Anda, sebaiknya tidak lebih dari 50% ya. Kenapa? Ya, Anda harus bagi-bagi portofolio. eh, Emiten di portofolio itu sebetulnya ideal itu 4 emiten ya. Minimal sekali itu 2. Jadi jangan sampai 100% budget Anda masukkan ke dalam eh, satu emiten, terkecuali Anda trading scalping, fast trade. Nah, sebelumnya saya mau ingatkan lagi, saja atau analisa-analisa saya ini lebih cenderung ke swing dibandingkan scalping, karena kalau scalping nggak bisa offline ya. Anda harus analisa sesuai dengan market yang sedang berjalan. Kalau offline seperti ini kita lebih cenderung ke swing. Oke, good luck untuk market PMMP, semoga bisa menghasilkan cuan. Selanjutnya kita punya Pegas. Pegas ini ada penan, Pak, Bu. Ada penan yang mengindikasikan sebagai pattern continuation. So, kalau Anda yang sudah punya barang di bawah, sebaiknya Anda boleh hold. Lalu saya punya support di 1475 nih, 1475 ini menjadi support yang asumsinya kalau misalkan supportnya di breakdown, maka akan turun terus ke bawah. So, dengan begini kita masih optimis ke depan Pegas akan melanjutkan trennya. Setidaknya kita punya target-target di atas ada 1570, 1615, 1670. Kali ini saya mau buat eh suggest untuk Pegas ya. 11 November 2021. 11 November 2021 Pegas penan, breakout penan ya. Anda boleh beli dengan harga spekulatif di 1530. Sebetulnya ideal sih ketika dia mampu bertahan di atas 1535 ya, mampu bertahan di atas 1535 Anda bisa entry. Jadi 1535 Anda boleh entry dengan target 1570 terdekatnya, resistennya kita pakai dulu sebagai target. Lalu 1615, selanjutnya 1670 bisa Anda jadikan target profit. Stop lossnya kita turunkan satu tick atau 2 tick dari support. Dengan begitu kita punya support di 1475, maka 1465 kita jadikan stop loss. 1465 kita jadikan stop loss. Oke, good luck untuk market Pegasnya, penannya semoga berhasil, tidak gagal ya. Saya harus sampaikan dulu, dari 10 kali pembentukan pattern ya, apapun itu, candlestick pattern, chart pattern, dari 10 kali pembentukannya, 7 diantaranya bisa berhasil, 3 diantaranya bisa gagal. Maka antisipasi kegagalan itu dengan stop loss. Stop loss itu penting, wajib Anda gunakan. Dengan begitu kita bisa meminimalisir resiko dan membatasi resiko. Oke, selanjutnya kita punya PTPP. PTPP ini seharusnya masih sideways ya. Nah, ini dia masih bertahan dari sejak turun dari 11 November sampai dengan sekarang, masih harganya di kisaran itu aja. Harusnya kita wait and see dulu PTPP-nya. PTPP apabila mampu breakout dari 1280, Anda boleh entry dengan target 1370. Nah, ketika dia breakout dari 1280 dengan stop lossnya, ini kita punya support ada di
1215 Anda tempatkan stop loss di 1200 boleh, 1205 boleh. Maksimal itu 3 tick ya dari support Anda bisa jadikan stop loss. Nah, ketika dia breakout dari 1280 Anda boleh entry, targetnya kan di 1370. Ini ada dua skenario. Yang pertama, dia bisa breakout ke atas. Dia bisa breakout ke atas dengan targetnya di 1490 atau dia eh, turun ke bawah korektif menguji kembali 1300 dan untuk selanjutnya dia melanjutkan trennya. Ya sebetulnya PTPP ini udah bangun sih dari tidur atau dari downtrendnya, ini udah mulai rebound sebetulnya, udah rally up nih. Dan ke depan sebetulnya PTPP kita masih harus lihat isu-isu yang akan terjadi nanti ya ke depan. Kita belum tahu isu-isu ke depannya bagaimana, namun di sini setidaknya PTPP naik tidak akan terlalu signifikan. So bisa dikatakan kenaikannya akan terbatas. Masih harus diantisipasi dengan stop loss yang ketat ya, jangan sampai kita lepas konsentrasi stop lossnya, kita hold tanpa stop loss. Nah itu bahaya banget di emiten ini karena belum ada isu-isu positif yang bisa mengangkat saham ini untuk melanjutkan tren. Oke, semoga ini membantu aktivitas investasi Anda di market PTPP. Good luck untuk market PTPP-nya. Selanjutnya kita beralih ke PMJS. PMJS ini marketnya kita lihat, kita nggak ngelihat ada tren ya, kita nggak ngelihat ada tren di market PMJS. So apa yang harus kita lakukan? Wait and see. Kalau Anda memaksakan masuk di emiten seperti ini, Anda spekulasi banget, dan nggak saya sarankan. Sebaiknya Anda wait and see sampai dengan dia breakout dari mother bar-nya. Kali ini ada mother bar 1. Mother bar 1 ini low-nya ada di 147 ya. Selanjutnya high-nya ada di 196. Nah, di dalam pergerakan mother bar ini ada anak-anaknya ini, dan anak-anaknya ini kebetulan ada mother bar baru nih, mother bar di dalam mother bar. So, kalau misalkan kita kecilkan lagi, kita punya mother bar di sini. Ada low-nya di 160 dan 181. So, bisa kita asumsikan ketika dia breakout high 181, maka dia targetnya ada di 196. Kalau 196-nya lanjut naik ya berarti dia lanjut naik ke atas. So kalau misalkan yang udah punya barang bagaimana? Ya, kalau udah punya barang kita punya support di 160. Support kuat selanjutnya ada di 147. Turun dari itu Anda harus buang. Anda tinggal pilih. Anda mau gunakan support 160 atau 147 untuk support. Turunkan satu tick atau dua tick di bawah support itu untuk Anda jadikan stop loss. Stop loss penting banget ya. So kalau misalkan Anda yang belum punya barang, MJS belum layak untuk Anda jadikan emiten investasi Anda untuk swing setidaknya. Tapi kalau untuk scalping Anda boleh. Silakan, sebetulnya kalau bicara tentang scalping, Anda boleh entry dimanapun scalping itu. Tapi kalau misalkan untuk swing ya, apalagi untuk investasi menengah, jangka menengah 6 bulan sampai 1 tahun ke depan atau bahkan lebih, tren seperti ini nggak layak banget untuk Anda entry ya. Mungkin cukup dari saya PMJS, Anda harus wait and see dulu dan kalau bisa dihindarkan dulu. Kita lihat-lihat yang lebih baik masih banyak. Selanjutnya kita punya EMTK. Good news untuk EMTK yang sudah mengakuisisi Trans Entertainment ya. Nah, ini ada isu positif dari EMTK, sebetulnya nggak positif-positif banget ya, karena Rans ini juga sebetulnya masih progres untuk growth. Nah, ini masih perlu isu-isu menarik lainnya, tapi setidaknya dengan begitu isu ini mampu membuat MTK rebound. Nah, ini sudah mulai ada transisi tren dari bearishnya, udah mulai rebound menuju rally up-nya. So, kalau kita lihat di monthly ya,
Di monthly ini Anda cukup bisa tersenyum karena ini adalah awal mula bullish kuatnya MTK. Jadi bisa saya simpulkan, harga saat ini adalah harga termurah untuk Anda berinvestasi di MTK. Karena apa? Target kedepannya ya saya optimis. Saya optimis 3.500, 3.600 ini tercapai. Setidaknya ya, setidaknya di eh, pertengahan bulan di pertengahan tahun 2022 setidaknya ini tercapai ya. Kalau misalkan Anda sudah paham pola cangkul, videonya juga sudah saya sering share di grup Telegram ya. Ini adalah pola cangkul. Ini adalah primary trendnya, lalu ini adalah secondary trendnya. Nah, ini badan cangkulnya, ini pala cangkulnya. Untuk selanjutnya dia akan berpotensi membentuk pala cangkul yang baru, badan cangkul yang baru maksudnya. Selanjutnya turun, membuat koreksi menjadi pala cangkul dan lanjutkannya lagi. Trennya udah cukup menarik, tinggal kita memanfaatkan peluang entry-nya dengan baik. So, bagaimana entry-nya kalau untuk saat ini? Saya punya support terdekat ya, minor supportnya ada di berapa nih? 1885. 1885. Kita punya resisten ada di 2100. Terus apa yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Nah, sebetulnya ini adalah pola reversal ya. Ini adalah pola reversal. Dan ini hanya sebetulnya sudah di break, sudah breakout. Anda boleh entry kok sekarang. Anda boleh entry. So kalau misalkan Anda boleh entry di 2020 ya, di level 2020 Anda punya risk kisaran 7%. Kalau Anda oke dengan risk itu, Anda boleh entry. Anda boleh tempatkan stop loss. Saya buatkan suggest juga deh buat MTK kalau gitu ya. MTK 22 November 2021. MTK reversal continuation trend rally nih, rebound ya. Anda boleh buy di 2020 atau garis miring ya, garis miring 2110. Sebetulnya 2110 ini Anda bisa TP kalau Anda entry di 2020. TP terdekatnya itu resisten kan ya. Saya buat di sini aja deh 2020. Saya buat stop lossnya dulu. Stop lossnya kita lihat supportnya dulu. Supportnya ada di berapa? 1885, berarti 1875 kita jadikan stop loss. So kita cari targetnya. Nah ini kan ada 4% kan, lumayan kan. Kita dapetin target dulu lah 2100. Breakout dari 2100 Anda boleh tambah muatan ya. Nah ini ada resisten-resisten, ini kita bisa jadikan target. Sebetulnya simpel-simpel aja Pak Bu untuk nyari target. Anda nggak perlu pakai metode-metode yang rumit-rumit. Kalau Anda masih ngelihat ada apa namanya, support resisten ya, Anda bisa jadikan resisten-resisten itu sebagai target dulu aja. Jangan sampai resisten-resisten historical diacuhkan, karena ada istilah history repeat itself, akan terulang terus, polanya akan seperti itu terus. Nah ini kita punya target-target, berarti selanjutnya dari 2100 kita punya 2240, lalu ada 2410. TP3 dulu aja tercapai, kita nggak usah muluk-muluk. Semoga ini benar-benar tercapai ya. Nah, mungkin kalau bisa kita buat apa namanya, roadmapnya, ini adalah pala cangkul sebetulnya. Pala cangkul selanjutnya naik. Dan saya optimis nih sama MTK kalau kita ngelihat tren besarnya ya.
Di weekly-nya juga, eee, mendukung sekali, udah reversal, koreksi-koreksi kecil wajar sih, ya ini juga major monthly-nya juga udah menarik. Harusnya MTK setidaknya uji resisten 2.800 lagi nih sangat, memungkinkan. Oke, semoga ini membantu aktivitas Anda di emiten MTK. Mungkin cukup dulu video kali ini dari saya, kita lanjut ke video lainnya yang membahas emiten-emiten. Sampai jumpa di video selanjutnya, saya Muhammad Alfian, salam cuan.